Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan, kita baca bersama kitab takrib kita. Setelah pada kesempatan yang lalu kita menuntaskan membaca hal-hal yang berkaitan dengan pembagian air. Kita masuk ke pasal yang baru, faslun. Ini adalah sebuah pasal. Wajuludul mayyitati, dan kulit bangkai. Ini ada makhluk yang bernyawa, yang meninggal dunia, yang kemudian disebut dengan bangkai. Nah, apa bedanya nanti dalam ketentuan syariat? Ada yang meninggal itu karena disembelih, yang berkaitan dengan hewan yang halal untuk dimakan, dan ada yang kemudian mati tanpa disembelih, berkaitan untuk hewan-hewan yang mati tanpa disembelih, atau hewan-hewan yang memang tidak halal untuk dimakan. Nah, hewan-hewan yang mati karena tidak disembelih dan hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan itu yang kemudian berstatus sebagai bangkai. Nah, diistilahkannya dengan bangkai. Dan ini yang kita bahas pada pasal ini. Kulit bangkai. Wajuludul mayitati, dan kulit-kulit bangkai itu tathuru. Tathuru menjadi suci bidibagi, dengan disamak. Nah, jadi ketika kulit bangkai itu status asalnya adalah najis. Jadi kalau ada hewan yang mati tanpa disembelih, hewan itu juga bukan hewan, atau matinya disembelih tapi bukan hewan yang halal untuk dimakan, misalkan, itu statusnya najis. Bangkai statusnya najis. Semuanya, tulangnya, kulitnya. Nah, hanya berkaitan dengan kulit bangkai ini dapat menjadi suci bidibali, dengan disamak. Jadi kalau ada bangkai, katakanlah bangkai sapi, bangkai domba, nah, itu kulitnya najis. Nah, ketika kemudian kulit ini kemudian disamak, maka kemudian berubah menjadi suci. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Nah, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i ya. Jelas. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Kulit anjing ini, anjing walaupun kulitnya disamak tetap statusnya najis, tidak berubah kemudian menjadi suci seperti kulit yang lain. Wal khinziri, demikian pula kulit babi. Wal khinziri, dan babi. Jadi kulit anjing, kulit babi itu tetap najis walaupun disamak. Kemudian ya wama yatawalladu, wama dan apa-apa hewan-hewan tawalada yang terlahir minhuma, dari anjing dan dari babi. Jadi bukan hanya anjing dan babinya yang najis, tapi juga apa yang terlahir, hewan-hewan yang terlahir dari anjing dan babi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Kalau nanti terjadi anjing melahirkan anaknya bentuknya kambing.
anaknya bentuknya kelinci gitu, atau babi lah mengandung melahirkan, begitu dilihat anaknya bentuknya apa, bentuknya kuda misalkan seperti itu, tidak seperti bentuk biangnya, tidak seperti bentuk induknya gitu. Nah maka ada wama tawallada min huma, dan apa yang terlahir dari anjing ataupun babi, walaupun itu tidak berbentuk anjing, tidak berbentuk babi, itu tetap statusnya anjing dan babi, maka statusnya tetap najis. Au min ahadihima, atau dari salah satu anjing dan babi. Nah, ini maksudnya apa? Kalau terjadi persilangan, misalkan anjing dikawinkan dengan domba, begitu lahir, anaknya bentuknya domba. Gitu. Tapi domba ini hasil persilangan anjing dan domba, maka anaknya tetap berstatus najis. Karena terlahir dari anjing yang statusnya najis. Demikian pula kalau persilangan dengan persilangan dengan babi. Ada hewan lain misalnya dipersilangkan, rusa misalkan disilangkan dengan babi. Kemudian lahirlah dari hasil persilangan itu hewan yang itu kemudian tidak berbentuk babi tapi mungkin berbentuk rusa lahirnya. Nah ini juga statusnya tetap najis karena merupakan keturunan dari babi. Nah ini status pandang madhab Syafi'i. Kemudian wa'azmul mayitati, dan kemudian tulang bangkai, wa sya'ruha, juga bulu-bulu rambut-rambutnya bangkai, najisun, adalah najis. Jadi yang dibahas tadi, kulitnya bangkai yang najis bisa menjadi suci dengan sama kecuali anjing dan babi serta keturunannya. Kemudian kalau tulangnya, kalau bulu-bulunya, kalau rambut-rambutnya, itu statusnya suci. Ilal adamiyah, kecuali bangsa Adam atau manusia. Kalau manusia seluruhnya suci. Nah, ini manusia seluruhnya suci. Ketika manusia itu meninggal dunia. Ketika hidup manusia itu suci, ketika meninggal dunia manusia pun statusnya suci. Rambutnya, kulitnya, tulangnya, semuanya suci. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan ayat walaqad karromna bani Adam. Allah telah menyampaikan, sungguh kami memuliakan bani Adam, keturunan Adam. Bahwa itu salah satu kemuliaannya adalah bahwa manusia itu baik saat hidup ataupun telah meninggal dunia statusnya suci, bukan najis. Ini. Nah, tapi bagaimana kan kita bertemu dengan ayat innamal musyrikuna najasun, sungguh orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah itu najis. Nah, ayat ini bukan berbicara tentang badan tohir manusia, tapi berbicara tentang itikad. Jadi bahwa kemusyrikan itu adalah itikad yang najis, itikad yang kotor. Bahwa kemusyrikan itu kotor, yang suci itu adalah ketauhidan. Nah, ini jangan salah kaprah, jangan salah menempatkan, jangan kemudian ayat innamal musyrikuna najasun bahwa orang-orang musyrik itu najis
itu kemudian kita pandang tohirnya, sehingga kemudian kita nggak mau salaman gitu ya, nggak mau sentuhan dengan orang-orang musyrik. Bukan seperti itu. Nah ini ayat tersebut berbicara dalam konteks akidah, dalam konteks itikad, dalam konteks keyakinan. Bukan dalam konteks dohir jasmania. Dalam konteks dohir jasmania, baik itu mukmin muslim ataupun bukan mukmin muslim, sebagai manusia status hukumnya adalah makhluk yang suci. Rambutnya suci, tangannya suci, kulitnya suci, kakinya suci, tulangnya suci, giginya suci. Ini baik saat dia hidup maupun saat dia meninggal dunia. Ini kita perlu kemudian berhati-hati. Nah, terutama tadi berkaitan dengan ayat Al-Quran. Jangan kemudian sampai salah kaprah tentang ayat Al-Quran. Ini pasal berkaitan dengan bangkai. Selanjutnya kita masuki pasal yang baru, paslun, satu pasal, wala yajuzu, dan tidak boleh. Tidak boleh di sini maknanya adalah haram. Para ulama memaknakannya sebagai haram. Apa yang haram? Isti'malu awanid zahabi. Awanid zahabi, mempergunakan wadah-wadah dari emas. Nah, jadi kita haram, kita tidak boleh menggunakan wadah emas. Jadi kita makan pakai piring emas, gitu ya. Nah, ini kita minum dengan gelas emas. Gitu. Ini tidak diperkenankan. Wal fiddati, dan juga perak. Ini larangan. Jadi menggunakan wadah dari emas, menggunakan wadah dari perak itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Haramnya ini bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi jangan sampai karena kita itu kaya raya betul-betul wah berlebihan sehingga makan pakai piring emas atau pakai piring perak, kemudian minum pakai gelas emas, pakai gelas perak. Ini tidak diperkenankan, ini tidak dihalalkan. Kenapa? Dalam keterangan hadisnya untuk emas dan perak itu bagi kita kaum muslimin itu adalah perhiasan untuk surga nanti. Tuh, kemudian wajaya juzu, dan boleh apa? Isti'malu ghairihima, mempergunakan selain emas dan perak, minal awani, dari berbagai macam wadah, dari berbagai macam tempat, baik itu kemudian piring, kemudian gelas atau yang lain-lainnya, ketika bukan terbuat dari emas dan perak, kita diperkenankan untuk menggunakannya. Bagaimana kalau dari batu? Silahkan. Dari akik? Silahkan. Gitu ya. Dari besi? Silahkan. Dari batok kelapa? Silahkan. Dari bambu? Silahkan. Yang dilarang adalah menggunakan wadah dari emas dan juga dari perak. Tuh. Demikian di kesempatan ini sampai situ dulu. Nah, insya Allah ke depan kita lanjutkan ke pasal yang selanjutnya. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.